Shalom adik-adik semua. Kita kembali lagi di ibadah online sekolah minggu hari ini. Tentunya semuanya sudah pada siap ya untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Berkati Tuhan untuk hari ini, urapi ibadah ini dari awal tengah hingga akhirnya. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari adik-adik, kita mau akan pujian ini bahwa kasih Yesus indah dan indah. Tuh, kasih Yesus begitu besar bagi kamu, saya, dan semuanya. Haleluya. Kasih Yesus
siapkan hati kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah hidup kita boleh menyerahkan hati Tuhan, biar Tuhan yang selalu pimpin dan sertai hidup kita. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan Engkau selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, serahkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, serahkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, Tuhan kita akan puji dari awal Tuhan. Tuhan, ku mau menyerahkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, serahkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, serahkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, serahkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, serahkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya Yesus, inilah kami Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Terpujilah Tuhan selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, hidup kami serahkan kepada Tuhan Yesus yang besar. Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidup kami. Pujilah nama-Mu Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu yang memberkati firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semuanya pasti bersemangat dong untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini sebelum firman diberitakan, Kak Dwi mau bertanya terlebih dahulu pada kalian. Kalian pernah merasakan dong bagaimana kalian itu sudah kerja keras, udah belajar mati-matian, tapi nilainya masih tetap jelek. Aku udah belajar nabung Kak Dwi, tapi mainan yang aku mau tidak terbeli. Terus aku sudah bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, tetapi saya tidak mendapatkannya. Kadang-kadang apa yang kita lakukan, kerja keras kita itu tidak membuahkan hasil sesuai yang kita harapkan. Bahkan hasilnya pun nihil.
Nah, sekarang siapa yang di sini pernah aku belajar Kak Dwi tapi nilaiku jelek. Aku udah nabung Kak Dwi, tapi duit tabung aku keambil melulu. Jadi aku nggak beli mainan dah. Nah, kita merasakan hal yang seperti itu ya. Nah, pada saat ini Kak Dwi mau bertanya kepada kalian. Di saat kalian mengalami kegagalan tersebut, kalian pernah nggak sih berpikir, kenapa saya gagal? Kenapa saya tidak berhasil? Kenapa nilai saya jelek? Padahal saya sudah belajar. Satu pertanyaan lagi, sudahkah kalian melibatkan Tuhan Yesus dalam hidup kalian? Sudahkah kalian melibatkan Tuhan dalam usaha-usaha kalian? Sudahkah kalian melakukan apa yang Tuhan mau secara taat dalam usaha-usaha kalian? Karena di saat kita melakukan firman Tuhan dengan taat, di saat kita melibatkan Tuhan dalam usaha-usaha kita, pasti Tuhan akan memberikan hasil yang bagus, hasil yang maksimal, hasil yang nilainya bagus. Tabungan kita bisa buat beli mainan. Nah, sekarang pertanyaannya begitu. Sudahkah hari ini kita Tuhan ada tuh dalam usaha kita? Tuhan ada tuh di dalam setiap apa yang kita mau lakukan. Kita juga mau belajar taat dari setiap perbuatan kita, dari hidup kita. Kita mau libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita melakukan taat akan firman Tuhan, dan kita akan memperoleh hasil yang sesuai yang kita harapkan. Hasilnya bahkan lebih baik, lebih besar apa yang kita pikirkan. Nah, saat ini Kak Dwi mau bercerita nih tentang seorang bapak juga mengalami hal yang sama. Dia tidak memperoleh hasil yang banyak, tidak memperoleh hasil yang bahkan tidak ada. Nah, bapak ini padahal adalah seorang nelayan yang handal, pekerjaannya nelayan, tetapi pada saat itu dia tidak menghasilkan satu ekor ikan pun pada malam itu. Dia merasakan kecewa, dia merasakan sedih. Kenapa sih aku semalam-malaman bekerja tetapi tidak memperoleh hasil? Nah, kisah ini dialami oleh Bapak Petrus dan teman-temannya. Kak Dwi ambil di dalam kitab Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-1 sampai 11. Di situ diceritakan bagaimana Petrus dan teman-temannya menjala ikan pada suatu malam. Tetapi sepanjang malam itu dia orang tidak peroleh satu ekor ikan pun. Padahal mereka pekerjaannya nelayan, sudah tiap hari nelayan, tetapi mereka tidak memperoleh hasil satu ekor pun. Nah, mereka pulang dengan kekecewaan. Akhirnya mereka di tengah jalan melihat Tuhan di situ. Tuhan bertolak dan Tuhan ngajak mereka balik. Ayo kita balik ke perahumu. Mereka mengikuti Tuhan. Di perahu itu Tuhan mengajarkan satu ajaran. Nah, terus Tuhan perintahkan mereka, coba itu tebar jala kamu di situ loh, lebih dalam lagi ke situ. Ternyata si Petrus dan teman-temannya menurutin apa yang Tuhan bilang. Satu kata, menuruti apa yang Tuhan mau. Akhirnya Petrus dan teman-teman menebarkan jalannya di situ. Nah, satu kunci ketaatan, mendengar dan melakukan. Akhirnya Petrus melakukan apa yang Tuhan mau. Selang berapa menit kemudian Petrus mengangkat jala itu, dan jala yang diangkatnya itu bukan isinya satu ekor, bukan 2 ekor, tetapi jala itu penuh dengan ikan sampai jala itu mau robek jalanya. Sampai Petrus panggil teman-temannya, ayo bantu aku untuk mengambil ikan ini. Akhirnya teman-temannya datang dan membantu mereka. Terus Petrus bilang sama Tuhan, kau tuh hebat banget, kamu Tuhan yang besar, engkau Tuhan yang maha besar. Nah, aku semalaman udah gak dapat ikan. Nah, sekalinya Tuhan naik perahu, terus Tuhan nyuruh aku mau, akhirnya aku dapat ikan yang banyak. Akhirnya si Petrus bilang, Tuhan, udah deh Tuhan tinggalin aku orang berdosa, aku gak layak bagi Tuhan. Tetapi saat itu Tuhan bilang apa ke Petrus? Petrus, saat ini kamu bukan lagi penjala ikan, tetapi sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Petrus langsung, aduh, penjala manusia artinya apa? Nah, artinya Petrus harus memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Nah, saat ini kita mau belajar dari kisah Petrus ini. Petrus yang zaman dulu adalah orang yang biasa, orang yang pekerjaannya hanya nelayan, mungkin dianggap rendah oleh sekeliling mereka. Tetapi Petrus setelah mengenal Tuhan dan Tuhan mau hadir dalam hidupnya, Petrus menjadi seseorang yang
dipakai Tuhan, yaitu menjadi orang yang memenangkan banyak jiwa, mengajarkan firman, mengajarkan keselamatan bagi semua orang. Nah, sekarang saat ini adik-adik, saya dan kalian mau belajar dari kisah Petrus ini. Bagaimana Petrus mau mendengarkan firman Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan, dan mau mengikuti perintah itu, akhirnya dia memperoleh hasil yang luar biasa. Hasilnya apa tuh? Banyak ikan yang dihasilkannya. Nah, dari kerja keras yang tidak mendapatkan hasil, sekarang Petrus kerja kerasnya dapat hasil yang luar biasa. Nah, mau dong seperti Petrus. Saat ini kita mau undang Tuhan, libatkan Tuhan dalam hidup kita, kerja keras kita. Di saat kita belajar, kita libatkan Tuhan, kita berdoa dulu. Di saat kita mau menabung, kita berdoa dulu pada Tuhan. Nah, Tuhan pasti akan memberikan hasil yang luar biasa, hasil ulangan yang bagus, menabung kita berhasil. Nah, hari ini kita mau dong libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya apa yang kita kerjakan, kita usahakan, semuanya berhasil karena Tuhan. Nah, kuncinya cuma satu, undang Tuhan dalam hidup kalian. Undang Tuhan masuk dalam kerja keras kalian. Terus kedua adalah kalian harus taat mendengar dan taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan buat kalian. Nah, perintahnya sangat ini Kak Dwi, aku sangat nggak bisa ini. Nah, kalian harus belajar melakukannya dengan taat. Hari ini kita semuanya belajar bagaimana Tuhan mau pakai hidup kita. Nah, sekarang mau nggak sih kita dipakai Tuhan seperti Petrus tadi? Nah, kalian juga harus mau dipakai Tuhan untuk menjala manusia. Maksudnya gimana Kak Dwi? Kita harus menjaring manusia pakai jala gitu? Nggak, tetapi kita cukup ngajak teman sekolah minggu, cukup ngajak teman kita beribadah. Nah, itu sudah menjadi orang yang mau bekerja buat Tuhan, menjadi penjala manusia. Nah, seperti Petrus sudah mendapatkan tugas yang untuk menjala manusia, ada tugas dari Tuhan. Tugas ini pun juga buat kita loh, bahwa kita diharuskan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang memberitakan berita keselamatan, berita Injil kepada teman-teman kita. Mau dong semuanya? Nah, saat ini kalian dan Kak Dwi belajar bagaimana menjadi seorang Petrus. Kita mau bekerja keras, tetap libatkan Tuhan, kita tetap taat di dalam Tuhan. Bagaimana Kak Dwi kalau aku belajar? Nah, belajar dengan keras, belajar dengan semangat, belajar dengan tidak malas-malasan, menabung dengan semangat. Terus kita berlatih dengan semangat, kita mengikut Tuhan sekolah minggu dengan semangat. Nah, akhirnya apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, pasti dibuat Tuhan berhasil. Mau dong berhasil dan sukses seperti si Petrus tadi dengan ikannya yang banyak sekali. Nah, Tuhan berjanji bagi anak-anak yang bekerja keras, belajar taat, belajar mengikut Tuhan, beritakan berita keselamatan, berita Injil kepada teman-temannya, Tuhan pasti kasih reward yang luar biasa atas kerja keras kalian. Tuhan akan memberikan apa yang kalian mau, asal kalian bekerja keras dan mengikut Tuhan dengan taat memberitakan firman Tuhan. Nggak mungkin dong kita udah belajar rajin, terus kita sudah berdoa, terus nilai kita jelek. Nah, karena itu adik-adik kita semuanya belajar mengandalkan Tuhan, belajar taat, dan belajar bekerja lebih keras lagi. Hari ini firmannya sudah selesai. Kak Dwi mau memberikan kuis bagi kalian semua. Buat anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalian cukup menjawab pertanyaan dari Kak Dwi, yaitu 1. Nah, tadi siapa ya Bapak nelayan yang tidak dapat ikan sama sekali, siapa ya? Nah, terus apa ya? Terus mereka mengikuti perintah siapa ya? Terus orang ini sampai naik ke perahu, terus nolong dia, terus mereka suruh menebarkan perahu. Nah, siapa orang yang menolong mereka sampai mereka mendapatkan ikan yang banyak? Nah, buat yang kelas 5 dan kelas 6 dan kelas 4, kalian cukup mengirimkan video ayat hafalan. Ayat hafalan ada di akhir video ini. Nah, hari ini firman Tuhan selesai. Kak Dwi tunggu jawaban-jawaban kalian, dan jawaban kalian harus dikirim ke kakak-kakak gereja kalian supaya kalian mendapatkan poin kehadiran. Satu firman Tuhan hari ini, kita belajar menjadi orang yang bekerja keras, tetapi kita harus melibatkan Tuhan.
kita belajar taat melakukan, taat mendengar setiap firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita mau juga menjadi penjala manusia, menjadi orang-orang yang memberitakan berita keselamatan bagi teman-teman kita. Tugasnya nggak berat, tapi kita harus sukacita melakukannya. Oke, sampai jumpa minggu depan dan bye-bye. Shalom semuanya, hari ini aku akan memberikan ayat hafalan yaitu Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Silakan adik-adik membuat videonya. Terima kasih. Ayo adik-adik, kita tutup dalam doa. Kita mau tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini untuk kami sekeluarga. Kalau kami boleh dilewati dari pandemi COVID-19 ini sampai hari ini, semua karena penyertaan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan yang mencukupkan akan segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, biar Tuhan juga memimpin dari hari demi hari untuk kami boleh terus sehat dan tidak terkena COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, biar lewat gereja kami banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan ya Tuhan. Kami percaya walau hanya lewat ibadah online, Engkau sanggup Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19. Biar kami boleh keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Kami boleh melihat bangsa Indonesia dalam keadaan yang sehat, semua rakyatnya makmur, sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau tutup dalam doa, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hatimu untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.